Untuk di kelasnya, dia memiliki tampilan yang agresif namun futuristis. Anda sebenarnya berhak untuk mendapatkan lebih dari sekedar mobilnya. Fitur yang banyak, bagaimana filosofinya, apa saja privilege yang Anda dapatkan ketika Anda memiliki sebuah merek premium tersebut. Serta bagaimana reliability-nya. Karena reliability ini akan menyenangkan Anda ketika reliability-nya itu sangat baik ketika Anda memiliki mobil ini dalam jangka yang panjang. Mobil ini tuh benar-benar bisa dibilang the whole package. Sementara yang lain masih susah cari parkir, ini dengan gampangnya kita pakai Lexus Parking Privilege dan semua ini gratis. Ini adalah SUV premium pertama di kelasnya yang menggunakan teknologi mesin turbo hybrid. Hasilnya tenaganya besar, akselerasinya kuat, dan tetap hemat. Serta karena ini adalah sebuah Lexus, reliability-nya tidak diragukan lagi. Ini adalah tes lengkap dari Lexus RX 500h F Sport Plus. Saat ini, seluruh varian RX di Indonesia menggunakan teknologi elektrifikasi sebagai bagian dari visi Lexus Electrified. Tapi uniknya, elektrifikasinya itu berbeda-beda. Di Lexus RX ini ada varian RX 350h yang menggunakan hybrid konvensional sehingga lebih menekankan ke keiritan dan kenyamanan. Serta ada di atasnya yaitu Lexus RX 450h Plus plug-in hybrid. Dan itu membuat Anda bisa menggunakan mobil ini seperti full elektrik dalam jarak terbatas, tapi Anda punya fleksibilitas untuk setiap hari menggunakan mobil itu sebagai mobil listrik. Ketika Anda ingin berjalan jauh, Anda bisa menggunakannya sebagai mobil hybrid. Dan satu lagi adalah RX 500h F Sport Plus yang menggunakan teknologi turbo hybrid. Sehingga ini lebih menekankan ke performa serta kedinamisannya. Dan karena ini sebuah Lexus, artinya dia sangat reliable dan itu bukan hanya sekedar klaim. Tapi bertahun-tahun Lexus itu selalu menempati peringkat tertinggi dari kendaraan yang memiliki reliability terbaik. Bukan hanya di antara merek premium, tapi juga bahkan di antara merek-merek konvensional lainnya. Bahkan di JD Power 2025 US Vehicle Dependability Study, Lexus menempati peringkat pertama masalah reliability dengan problem paling sedikit per 100 kendaraan. Dan RX juga menempati posisi terbaik di segmennya mid-size premium SUV sebagai kendaraan dengan yang masalahnya itu paling sedikit serta paling reliable setelah jangka waktu tertentu. Dari segi tampilan, Lexus RX ini memiliki tampilan yang futuristis gurat desainnya. Memang tidak futuristis yang ada di Lexus RZ misalnya yang full elektrik. Tapi untuk di kelasnya dia memiliki tampilan yang agresif namun futuristis. Seperti melihat mobil dari masa depan terutama bagian depannya. Sekarang kita akan lihat detailnya. Jadi karena ini adalah varian yang F Sport Plus, varian yang paling dinamis, yang paling bertenaga, yang paling memiliki performa tinggi, tampilannya pun dibuat paling maskulin. Anda bisa lihat bumper depannya lebih dinamis dan agresif. Kemudian velgnya menggunakan 21 inci. Grillnya dan beberapa aksen bodi menggunakan panel piano black. Yang biasanya piano black itu hanya banyak di interior, tapi ini ditempatkan di eksterior. Serta ada logo F Sport di samping untuk menunjukkan bahwa ini adalah varian yang tinggi, varian yang eksklusif, varian F Sport ini. Kemudian khasnya Lexus di sini bukaan pintu itu bukan ditarik. Sepertinya ini tuas untuk ditarik, tapi tidak ada tombol untuk ditekan di dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi lebih mudah untuk membukanya, lebih membutuhkan tenaga yang tidak terlalu banyak. Serta di bagian atas juga menambah aksen eksklusif dari interior karena sudah menggunakan panoramic
sunroof dipadukan dengan Vinshark antena. Secara keseluruhan bentuknya maskulin tapi tetap terlihat mewah dan futuristis. Sekarang kita lihat penggeraknya yang istimewa ini. Jadi seperti tadi saya bilang, ini adalah yang pertama di kelasnya menggunakan teknologi turbo hybrid. Mesinnya 2400 cc turbo. Basis dari mesin ini berbeda dengan yang ada di Lexus RX 350h atau 450h Plus. Justru basisnya adalah dari Lexus RX 350 non elektrifikasi. Nah, Lexus RX 350 dan RX 500h ini memiliki mesin berkode T24A FTS. Nah, di 3 huruf belakang ketika ada T di tengahnya itu berarti turbo. Kalau di RX 350 tenaganya adalah 275 HP dan torsinya 430 Nm. Tapi karena ini adalah RX 500h, artinya dia udah ada sistem hybrid, ada motor listrik dan ada baterai 1,4 kWh yang akan memberikan tambahan daya. Tenaga maksimalnya meningkat menjadi 366 HP alias 91 HP lebih tinggi dibandingkan yang RX 350 serta torsinya meningkat menjadi 460 Nm. Tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 4 roda lewat transmisi otomatis 6 speed dan penggeraknya ini juga spesial berbeda dengan RX 350h serta RX 450h Plus di mana saudara-saudaranya itu menggunakan teknologi Lexus E all-wheel drive di mana motor listrik menggunakan ban belakang sedangkan mesin menggerakkan ban depan. Tapi di sini menggunakan direct 4 all-wheel drive. Jadi motor listriknya bisa menggerakkan ke 4 roda sekaligus. Jadi walaupun dalam mode elektrik sekalipun mobil ini tetap all wheel drive. Dan tenaga dan torsi itu besar, makanya ini namanya RX 500. Jadi setara 5000 cc ya, walaupun ini hanya 2400 cc. Figur akselerasinya juga impresif. Kalau di RX 350 tanpa sistem hybrid itu dia memiliki klaim 0-100 km per jam dalam 7,6 detik. Sedangkan di mobil ini terpangkas 1,4 detik menjadi 6,2 detik. Jadi sudah lebih hemat, lebih kencang pula. Tapi nanti akan kita tes seberapa hemat dan seberapa kencang. Karena dia sistemnya hybrid bukan elektrik yang perlu di-charge. Jadi dia tidak perlu di-charge dan Anda nggak perlu khawatir dan lebih praktis kalau misalnya mau keluar kota. Dan Anda juga nggak perlu khawatir di mana meletakkan barang-barang bawaan Anda ketika mau berlibur karena bagasinya luas sekali. Pada saat kursi itu tegak, dia kapasitasnya di atas 600 liter, 612 liter. Dan kalau masih kurang dan Anda tidak membawa 5 orang, mungkin Anda hanya berdua, Anda ingin bawa barang bawaan yang banyak, Anda tinggal lipat kursinya dengan sentuhan tombol elektrik seperti ini. Dan langsung kapasitasnya meningkat menjadi hampir 1.700 liter. Dan di bawah sini, nah ini juga berguna kalau Anda mau keluar kota, masih ada ban serep. Ban serepnya space saver, tapi minimal ada ban serep, ada dongkrak, ada kunci ban. Sehingga memudahkan Anda ketika ban itu kempes atau bocor besar atau terkena besi yang tidak bisa ditambal, Anda bisa selamat hari Anda, save your day dengan adanya ban serep. Nah sekarang kita akan lihat interior bagian belakangnya. Jadi ini konsep duduknya itu teatrikal ya. Jadi belakang itu lebih tinggi dibandingkan depan, membuat visibilitas kita juga luas di belakang. Serta ini lihat, paha itu tersangga dengan baik. Jadi rileks untuk perjalanan jauh. Udah gitu ini sekarang posisi berkendara ideal saya tingginya 177 cm dan ketika saya di belakang, wah, legroomnya masih lega dan walaupun kursinya tinggi, headroom juga masih memadai walaupun dia juga sudah memakai panoramic sunroof. Jadi ini mobil cocok kalau misalnya Anda mau pakai jasa pengemudi dan Anda duduk di belakang, ini nyaman. Apalagi ini sandaran tangannya juga proper, tingginya itu setara dengan sandaran tangan yang di pintu. Serta ini ada air mineral premium yang ini khasnya Lexus. Ketika Anda membeli Lexus, Anda mendapatkan ini. Bukan hanya membeli, ketika
kita aja cuma pinjam mobilnya dapat air minum premiumnya, serta kalau kita punya Lexus dan kita servis, pulang dari servis mobil itu sudah diberikan air minum premium ini juga. Dan di belakang ini ada AC dengan pengaturan suhu terpisah dari depan, jadi triple zone dia, serta dia juga dilengkapi dengan 2 buah USB-C slot. Jadi sudah slot yang paling baru dan akan menge-charge gadget Anda secara lebih mudah dan lebih cepat. Satu yang menarik, ada entertainment system di kanan dan di kiri. Yang ini tidak terintegrasi dengan entertainment system yang di depan, dan itu bagus karena jadi lebih luas yang bisa dilakukan oleh entertainment system di belakang ini atau rear seat entertainment, karena Anda tinggal menghubungkan entertainment system ini ke internet, tethering dari handphone Anda. Anda bisa nonton YouTube, Anda bisa akses Spotify, Anda bisa nonton Netflix, Anda bisa nonton video, musik, melihat gambar atau foto. Jadi ini entertainment system yang benar-benar bisa dinikmati, karena kalau yang terintegrasi dengan entertainment system depan itu rata-rata malah cuma bisa melihat kondisi mobil, tapi sulit untuk melakukan hiburan dari aplikasi terpisah. Nah, kalau yang di sini bisa karena dia independen, tidak tergantung entertainment system depan, tinggal kita pasang headset dan ini bisa diatur semuanya dari sini, tinggal hubungkan ke internet. Nah, untuk bahan joknya ini paduan antara bahan leather dengan ultra suede, dan warnanya paduannya ini hitam dan merah. Jadi paduan warnanya itu kontras, membuat aura dinamis itu bahkan sampai ke dalamnya. Tapi Lexus juga tidak melupakan kemewahannya. Di sini lihat panel ultra suede-nya yang soft ini terasa sangat mewah dan dipadu dengan audio dari Mark Levinson. Sistem bukaan pintu sudah menggunakan elektrik, jadi sampai belakang pun kalau mau buka pintu Anda tinggal sentuh tombol seperti ini. Tirai juga sudah tersedia, tirainya memang masih manual tapi ini cukup fungsional ketika Anda ingin lebih adem di belakang, lebih dingin atau lebih privacy. Bagian plafonnya juga dari suede. Perpaduan antara mewah dan dinamis dengan fitur yang lengkap serta kelegaan ruang yang sangat memadai di bagian belakang. Sekarang kita ke depan. Oh iya, sebelum saya pindah ke depan, ada yang hampir terlupa. Ini bangku belakangnya juga sudah reclining. Ini jadi rileks untuk perjalanan jauh. Kita sekarang ke depan. Interior depannya impresif. Ini seperti driver fokus ya. Jadi ini agak dibuat sudut menuju ke arah pengemudi. Kemudian dengan kontrasnya warna ya, hitam, kemudian ini material yang leather dan ultra suede ini dengan warna merah marun, itu menekankan kesan F-Sportnya itu, kedinamisannya. Serta kualitas materialnya terbaik. Material empuk di mana-mana. Bahkan sampai yang tidak terjangkau tangan juga ini material empuk. Ultra suede, leather. Dan ada emblem F-Sport di setirnya. Jadi ada nuansa eksklusifnya dibandingkan RX-RX yang lainnya. Kemudian posisi berkendaranya sangat ergonomis, dia sudah bisa diatur tilt dan teleskopik secara elektrik. Dan dia juga dilengkapi dengan electric seat. Dan posisi duduk kita, posisi setir dan posisi spion itu bisa di-save di 3 posisi. Ada memori sampai 3 posisi di sini. Oke, sekarang rasanya kita langsung lihat saja bagaimana rasanya Lexus RX spek yang paling tinggi yang dijual di Indonesia.
Sebelum kita lanjut reviewnya, kita lihat dulu positioning harga dari mobil ini. Harga baru dari RX Series ini dimulai dari 1,823 miliar rupiah. Dan itu adalah harga yang sangat reasonable karena mobil ini memiliki tenaga salah satu yang terbesar di kelasnya, serta satu-satunya pemain di kelasnya yang memiliki mesin hybrid. Di jalan, Lexus menunjukkan kualitasnya sebagai SUV yang senyaman limusin. Mobil ini memiliki bantingan yang empuk, tapi handlingnya masih sangat sigap. Stabil sekali mobil ini, baik di kecepatan rendah maupun tinggi, dan cukup percaya diri membawa mobil ini di berbagai kecepatan. Tapi memang highlightnya adalah bantingannya. Walaupun ini adalah model yang paling sporty, tapi Lexus tidak memberikan suspensi yang sporty di mobil ini. Justru suspensinya ini cukup membuai. Jadi getaran dari jalan itu bisa lihat itu tadi speed bump, minim saja suaranya. Getaran di jalan itu bisa teredam dengan sangat baik, sehingga membuat pengendaraan yang sangat nyaman, senyaman sedan. Kemudian keheningannya, Lexus itu sudah memiliki material peredam suara yang tebal. Kemudian konstruksinya dibuat juga untuk akustik yang bagus, untuk audio yang bagus, sehingga kebisingannya juga minimal. Apalagi ditambah dengan kaca double glass membuat mobil ini sangat hening di dalam. Bahkan sampai kecepatan 100 km per jam pun tidak terdengar ada suara angin dari luar. Suara ban juga teredam dengan baik, padahal ini bannya juga cukup lebar. Membuat pengalaman yang menenangkan di dalam mobil ini. Yang makin menambah kenyamanan adalah sistem penggeraknya. Dia kan bergantian antara mesin dan motor listrik atau bersama-sama. Tapi mesin itu kadang mati, kadang nyala. Nah, proses mematikan dan menyalakan mesinnya juga halus sekali. Nyaris tidak terasa, dan kita harus melihat power flow atau melihat ke instrumen untuk tahu kapan mesin itu nyala, kapan mesin itu mati. Posisi duduk mobil ini juga enak, sangat ergonomis, rileks, sehingga mau dibawa dalam perjalanan jauh sekalipun itu nggak akan cepat membuat Anda lelah. Sangat-sangat ideal buat perjalanan jauh. Sudah nyaman, hening, bantingan suspensinya enak, posisi duduknya juga enak. Keluar kota pakai mobil ini bakal sangat menyenangkan. Tapi ketika Anda berada di dalam kota, di jalan yang sempit, berliku, harus manuver, mobil ini juga secara mengejutkan sangat ideal karena dia menggunakan sistem 4-wheel steering. Jadi ban belakang itu bisa belok pada saat kita bermanuver, membuat radius putarnya jadi kecil sekali untuk ukuran mobil yang besar. Putar balik di tempat yang sempit juga nggak masalah buat mobil ini. Dengan mesin hybrid, Lexus RX 500h ini juga tergolong masih hemat. Dari hasil pengujian kami, mobil ini mencatat konsumsi bahan bakar di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, jadi banyak kemacetannya ya. Itu di 11,9 km per liter. Sedangkan kalau di rute tol kita konstan 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat di 15 km per liter. Yang unik ketika kombinasi, jadi tidak secepat di tol tapi juga ada deselerasinya, ada akselerasinya, sehingga terkumpul listrik cukup banyak untuk melajukan mobil ini tanpa mesinnya nyala. Mobil ini di rute kombinasi itu konsumsi bahan bakarnya bisa menyentuh 17 km per liter. Yes, memang kalau dibandingkan dengan hybrid Lexus lainnya, ini bukan yang paling hemat. Tapi untuk ukuran mobil 366 HP dan torsi 460 Nm dan 0-100 di bawah 7 detik, yaitu angka yang sangat hemat. Tidak ada rival sekelasnya yang bisa sehemat mobil ini. Ya karena hanya dia satu-satunya yang hybrid.
Dan anggap saja deh kita di tol 15 km per liter, konsisten terus gitu ya, kita jalan jauh dengan tangki bahan bakar 65 liter. Mobil ini artinya range-nya berada di kisaran dekat sekali dengan 1000 km. Bayangkan bisa 1000 km dengan satu kali mengisi bensin dan dengan tenaga serta kemewahan seperti ini. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System dari Lexus. Jadi dia sudah ada lane keeping assist dan ada adaptive cruise control. Itu enak sekali untuk perjalanan keluar kota. Jadi sistemnya semi autonomous. Anda bisa berkendara dengan mobil itu disetir oleh komputer. Anda hanya perlu memegang setir beberapa belas detik sekali. Kemudian sistem ADAS-nya juga lengkap, ada pre-collision system, jadi dia bisa mengerem otomatis dan memberi peringatan kalau mobil kita mau menabrak. Ada blind spot monitor, ada rear camera detection, kemudian ada lane departure alert, ada rear crossing traffic alert, ada parking support brake, serta ada safe exit assist. Jadi ketika kita mau keluar, dia akan memperingatkan kalau ada kendaraan yang berpotensi menabrak pintu kita kalau terbuka lebar. Nah, itu semua akan membuat perjalanan dengan mobil ini baik di dalam kota maupun di luar kota akan semakin aman. Akan tetapi bukan hanya hemat, mobil ini juga perkasa saat pedal gas diinjak. Mobil ini sangat bertenaga. Dan kalau kita gas, nggak kerasa gitu loh. Kita harus melihat speedometer karena sense of speed kita tuh agak dikelabui di mobil ini. Kita rasanya belum kenceng, ternyata mobilnya udah kenceng. Tapi ada suara, mungkin ini suara dari speakernya, jadi ada suara raungan mesin ketika kita di mode sport yang membuat walaupun mobil ini hybrid, tapi ketika kita berakselerasi itu ada raungannya. Akselerasi itu positif sekali, seperti gelombang tenaga datang terus menerus. 0 sampai 100 km per jam, mobil ini tuntas dalam 6,2 detik. Dan itu adalah angka yang sangat cepat. Salah satu yang mengkontribusi cepatnya akselerasi adalah karena mobil ini all wheel drive. Jadi dia itu startnya itu sangat kuat. Serta di putaran bawah dia dibantu oleh motor listrik yang kita tahu motor listrik itu tenaganya instan. Dan dengan transmisi bukan CVT ya, tapi transmisi 6 speed. Jadi ada sensasi perpindahan gigi ya, memang ada perpindahan gigi yang membuat mobil ini jadi semakin fun to drive. Serta tadi pada saat sebelum melakukan impresi ini saya melewati jalan yang hujan nih, Anda bisa lihat footage-nya, hujan deras. Tenaga tersebut bisa dikeluarkan secara aman karena mobil ini menggunakan penggerak all wheel drive. Bahkan pada saat kita hanya listrik saja, ketika baterainya sudah penuh, mesin dimatikan hanya listrik, karena dia menggunakan sistem direct 4 all wheel drive. Beda dari all-wheel drive Lexus elektrifikasi yang lainnya ya. Jadi dalam mode full elektrik sekalipun mobil ini tetap menggunakan sistem all-wheel drive karena motor listriknya menggerakkan roda depan dan roda belakang. Bukan hanya roda belakang saja seperti di sistem hybrid lainnya. Lexus RX 500h memiliki performa, kehematan, serta kenyamanan yang memukau. Tapi harus diakui ia juga memiliki sejumlah hal yang agak mengganggu. Yang pertama adalah tombol yang juga panel sentuh yang ada di setir ini. Ini memang tombol multifungsi, jadi tombolnya bisa lebih sedikit tapi fungsinya banyak. Tombol kanan aja misalnya itu untuk mengganti display bisa, kemudian untuk mengatur HUD bisa, tapi juga untuk mengatur adaptive cruise controlnya juga bisa. Jadi kita hanya perlu melihat ke head-up display untuk mengatur fungsi yang mana. Tapi menurut saya tidak mudah untuk diadaptasi. Karena ini jadi satu tombol ini bisa beberapa fungsi dan kadang-kadang
Saya juga suka bingung gitu, ini sekarang lagi fungsi yang mana, saya harus melihat ke layar lagi. Nggak sepraktis kalau misalnya satu tombol memang didedikasikan untuk satu fungsi. Serta contohnya misalnya kita lagi melakukan adaptive cruise control gitu ya, kita pakai mode adaptive cruise control, tombol yang sama ini tidak bisa digunakan untuk merolling display yang ada di instrumen. Harus adaptive cruise controlnya dulu dimatikan baru dia bisa. Jadi ya menurut saya nggak terlalu praktis menggunakannya. Memang membuat desain jadi lebih simpel, tapi menggunakannya butuh adaptasi lebih. Kemudian hal berikutnya yang agak mengganggu di mobil ini adalah entertainment sistemnya ini sebenarnya bagus. Layarnya besar, tapi tidak didesain secara artistik softwarenya. Tulisannya itu fontnya biasa sekali, gambar di dalamnya biasa sekali. Pada saat kita melihat energy flow juga ini seperti gambar kartun normal gitu, yang tidak perlu layar sebagus ini gitu. Kalau misalnya didesain lebih artistik pasti akan lebih keren. Bahkan sistem entertainment Lexus yang sebelum ini, walaupun teknologi layarnya tidak secanggih ini, tapi dia lebih estetik untuk dilihat. Kemudian hal berikutnya adalah mobil ini belum memiliki fasilitas connected, alias ada internet di dalam mobil yang kemudian bisa terhubung dengan aplikasi di gadget kita, aplikasi khusus yang bisa memberitahukan kondisi mobil, kemudian juga bisa melakukan geofencing kalau misalnya kita pinjamkan ke teman, atau sekedar memantau semuanya, atau untuk navigasi yang sudah memiliki internet sehingga bisa membaca kemacetan, itu belum ada. Sedangkan di Indonesia beberapa merek premium lainnya itu sudah memiliki fitur konektivitas berbasis internet tersebut. Tapi di sini belum ada. Kemudian satu lagi, untuk dealership Lexus memang tidak sebanyak rival-rivalnya dari Jerman. Jadi di Jakarta aja hanya ada 3 kalau nggak salah, kemudian ada di Surabaya, ada di beberapa kota besar. Walaupun mungkin di kota-kota lain tetap bisa ditangani oleh bengkel Toyota yang ditunjuk ya, karena mereka satu grup. Tapi tentu saja menservis mobil ini di bengkel Toyota bukan pengalaman yang premium gitu. Namun memang walaupun dealershipnya sedikit, tapi pengalaman menservis Lexus itu memang berbeda dibandingkan merek lainnya, bahkan termasuk merek premium Jerman sekalipun. Di sana Anda seperti raja lah di situ. Tapi sayangnya memang jumlahnya masih belum sebanyak rivalnya. Di sisi lain, mobil ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama adalah driving mode-nya itu kan dia ada eco, ada normal, ada sport. Tapi ada satu lagi, ada mode custom. Nah di custom ini Anda bisa mencampur setelan sesuai Anda. Anda pengen mesinnya yang sporty, tapi Anda ingin suspensinya yang empuk, tapi setirnya yang berat. Nah itu bisa di customize. Jadi ada 4 driving mode dan ada satu driving mode yang bisa Anda utak-atik dan Anda racik sendiri setelan mobil ini sesuai dengan preferensi Anda. Kemudian yang kedua adalah mobil ini memiliki sistem bukaan pintu elektrik. Jadi Anda tinggal menekan tombol ini untuk membuka pintu dengan cara yang kekinian. Nah biasanya di mobil yang pembukaan pintunya secara elektrik itu disediakan pembuka mekanis yang mungkin tersembunyi di bagian bawah yang mungkin agak sulit untuk dijangkau. Tapi Lexus memikirkan solusi yang cerdas. Jadi tuas mekanikalnya itu di tuas yang sama. Anda bisa pilih Anda secara elektrik atau secara mekanikal. Dan di kondisi darurat ketika sistem elektrik mobil ini gagal, misalnya sehabis kecelakaan, Anda akan dengan mudah untuk mencari tuas mekanikalnya. Mobil ini memiliki tampilan yang sporty, salah satunya karena penggunaan side skirt selain spoiler di depan dan belakang. Nah yang menyenangkan, side skirt ini terintegrasi dengan pintu, jadi ketika Anda buka, dia akan ikut membuka dan membuat Anda tidak terekspos ke bagian bodi yang kotor. Sehingga ketika Anda udah naik Lexus, biasanya kan bajunya rapi, bersih. Ketika turun dari mobil ini Anda tidak akan kotor. Berbeda dengan side skirt yang terpisah dengan pintu, ketika Anda turun Anda beresiko menyentuh ke
bagian yang kotor. Kalau di mobil ini tidak. Anda dijamin tetap bersih ketika keluar dari mobil ini. Lexus membuat mobil ini tampilannya itu clean. Salah satunya dengan menghilangkan wiper yang ada di bawah biasanya. Tadinya kami berpikir, waduh tidak ada wiper, ini akan sangat menyulitkan kalau lewat genangan, apalagi genangannya ada bercampur lumpur, akan sangat sulit membersihkan, tidak cukup hanya elemen pemanas. Tapi Lexus dengan cerdasnya membuat wiper belakang tersembunyi di balik spoiler ini. Jadi desainnya tetap clean, tapi kaca juga mudah dibersihkan. Nah kemudian, last but not least, bahkan mungkin ini salah satu yang paling penting, Lexus itu memiliki layanan eksklusif untuk pemiliknya. Bahkan ketika Anda membeli Lexus RX 500h F Sport Plus ini, Anda mendapatkan setidaknya ada 3 fasilitas yang eksklusif. Yang pertama itu Lexus Aero Concierge. Jadi itu layanan eksklusif di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Jadi kalau Anda mau ke bandara nanti ada yang menyambut di sana, ada yang membantu Anda untuk check-in, ada layanan untuk mengantar dan menjemput. Itu luar biasa. Kemudian ada Lexus Parking Privilege. Ya itu sudah sekian lama dan itu sangat-sangat berguna di mall-mall yang ramai. Ada sejumlah mall di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Itu mereka memiliki Lexus Parking Privilege di mana Anda bisa parkir di tempat yang VIP khusus untuk Lexus. Nggak perlu susah-susah cari parkir, apalagi di saat weekend, itu sangat-sangat berguna. Sementara yang lain masih susah cari parkir, ini dengan gampangnya kita pakai Lexus Parking Privilege dan semua ini gratis. Dan satu lagi privilege-nya juga ada, Lexus itu memiliki brand space namanya Immersion by Lexus di Menara Astra. Itu adalah brand space yang mewah, kemudian keren. Jadi itu paduan desain antara Indonesia dan Jepang, budaya Indonesia dan Jepang. Dan brand space itu bisa Anda gunakan, Anda bisa booking kalau misalnya Anda adalah pemilik Lexus dan Anda bisa bikin meeting di sana atau sekedar hangout. Ya itu tidak didapatkan di merek-merek lain, bahkan sampai merek yang paling premium sekalipun. Secara umum dapat dikatakan kalau Lexus RX 500h F Sport Plus ini coba mengakomodir semua hal yang diinginkan konsumennya, dan mereka berhasil. Ya, Lexus ini memadukan sejumlah hal yang sangat menarik. Mobil ini memiliki kenyamanan yang salah satu terbaik di kelasnya. Kemudian mobil ini memiliki kehematan yang jelas terbaik di kelasnya. Tenaga juga salah satu yang terbesar di kelasnya. Fiturnya juga sangat lengkap. Serta mobil ini memiliki privilege untuk pemiliknya. Dan itu semua Anda dapat dengan harga yang reasonable, bukan yang termahal di kelasnya, bahkan salah satu yang terendah di kelasnya. Lexus ini juga cocok bagi Anda yang suka menyetir sendiri, tapi juga kadang-kadang masih membawa driver dan Anda duduk di belakang. Karena baik di belakang maupun di depan sama-sama memberikan kualitas yang sangat baik. Di belakang itu lega, bisa reclining kursinya. Kemudian ada rear seat entertainment juga yang bisa dihubungkan dengan internet. Jadi Anda bisa browsing, bisa nonton film, apapun bisa Anda lakukan di entertainment sistem tersebut. Sementara begitu Anda di depan, Anda mendapatkan posisi duduk yang nyaman, tenaga yang berlimpah, suara raungan yang menggugah, pengendalian yang baik, serta kehematan bahan bakar yang impresif.
Mobil ini tuh benar-benar bisa dibilang the whole package. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sebuah mobil premium yang harganya miliaran rupiah, Anda sebenarnya berhak untuk mendapatkan lebih dari sekedar mobilnya. Lebih dari sekedar mobil yang kualitasnya bagus, fitur yang banyak, tapi juga apa teknologi yang dibawa oleh mobil ini. Bagaimana filosofinya? Apa saja privilege yang Anda dapatkan ketika Anda memiliki sebuah merek premium tersebut? Serta bagaimana reliability-nya, karena reliability ini akan menyenangkan Anda ketika reliability-nya itu sangat baik ketika Anda memiliki mobil ini dalam jangka yang panjang. Dan mobil ini memiliki semuanya. Anda harus mempertimbangkan serius mobil ini ketika Anda memutuskan untuk membeli sebuah mid-size premium SUV. Jadi begitulah hasil review kami ke Lexus RX 500hf Sport Plus ini. Jangan lupa Anda klik like. Bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Follow Instagram kami @autodriver dan download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.